kami berharap melalui PTMSI ini nantinya semakin menggeliatkan olahraga tenis meja khususnya di kalangan pelajar dan juga seluruh warga, karena seperti yang kita ketahui bersama, olahraga tenis meja ini olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat. Apa yang menarik dari program yang kami gulirkan, ya teman-teman gulirkan lah. Jadi begini, kita berangkat dari keprihatinan sebenarnya. Hari ini di daerah-daerah pinggiran, ya di desa-desa pinggiran, nyaris tidak ada ruang publik, tidak ada public space, tempat ngumpul anak-anak muda. Jemaah Kopdar, sebagai bentuk semangat seluruh lapisan warga bangsa Indonesia dalam HUT RI yang ke-80, kita banyak menjumpai pertandingan perlombaan atau mungkin ada lomba-lomba di kampung, lomba-lomba kecamatan itu dalam bidang olahraga. Datang dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang dikemas oleh Suara Merdeka Cup 2025 menghadirkan turnamen tenis meja se-iya sepingpong. Kita akan bahas selengkapnya di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali menyapa Anda dalam Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar se-iya sepingpong, tenis meja dan gaya hidup baru sanak muda. Oke, sebelum kita lanjut ya bahas tentang tenis meja, ini Indah pengen tanya kepada seluruh pemirsa TV9 Nusantara yang sedang menonton dimanapun Anda berada ya. Kalau misalnya kemarin kita menunggu-nunggu gitu ya, kapan launching ya, kapan ada logo HUT RI yang ke-80, mungkin ini dari panitia pertandingan lomba, terus habis itu dari Karang Taruna, atau mungkin seluruh lapisan-lapisan masyarakat lainnya yang, atau mungkin yang ini ya, tukang cetak bannernya pasti nunggu-nunggu untuk kapan logo HUT RI ke-80 ini launching. Tapi alhamdulillah kemarin sudah launching dan mengambil satu karya dari anak bangsa yaitu Bram. Oke, nanti di sore hari ini kita akan bahas ke tenis meja. Kira-kira Anda sudah familiar dengan tenis meja atau hanya pernah dengar tapi belum pernah mencobanya sama sekali? Ini sudah bergabung bersama kami dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Mas Ibnu Nyakil MAP selaku anggota DPRD dan Ketua Harian PTMSI Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Mas Ibnu. Salam, terima kasih. Selamat sore Mbak Indah. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, alhamdulillah. Sebenarnya lumayan sibuk ya akhir-akhir ini. Ya, ini habis harlah PKB kemarin di Jakarta. Oke, iya ya. Ada harlah 27 tahun PKB ya, kemarin betul. Di Jakarta. Oke, ya. Ini posisi sedang berada di mana? Masih Jakarta atau sudah pindah lagi? Ini alhamdulillah sudah sampai rumah. Di mana Mas? Saya kebetulan ini ada di Wonosobo, Banjarnegara. Kebetulan Banjarnegara berdekatan dengan Wonosobo. Ini di rumah mertua. Oh begitu. Ya. Oke. Ya. Ini sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi mungkin ya di sana. Iya. Oke. Jamaah Kopdar, tidak hanya Mas Ibnu tapi juga hadir ya melalui Zoom bersama kami yaitu Bapak Haki Al-Ansori selaku aktivis sosial dan penggerak tenis meja. Assalamualaikum Pak Haki. Waalaikumsalam Mbak Indah dan Mas Benu. Terima kasih. Ya. Iya. Lagi di mana ini Pak Haki? Ini di rumah kakak kebetulan yang wifi-nya agak kenceng gitu. Di Wonosobo. Oh di Wonosobo. Di Wonosobo. Oke, dia lagi di Wonosobo. Hawanya adem atau lebih dingin dari biasanya? 16 derajat. Iya ya dingin ya. Oke, ini untuk Pak Haki sendiri termasuk dari panitia ya, dari Suara Merdeka Cup 2025. Wah, oke, nanti akan kita tanya-tanya lebih banyak terkait dengan teknis lombanya. Tapi sebelum itu kita akan beralih kepada Mas Ibnu terlebih dahulu. Karena Mas Ibnu sendiri juga ketua harian ya dari PTMSI, termasuk dari Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Nah ini bagaimana kira-kira melihat eksistensi tenis meja di Indonesia saat ini, atau mungkin juga melihat ada turnamen tenis meja
se-Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Silakan Mas Ibnu. Ya, terima kasih Mbak Indah. Selamat sore Mas Aki. Alhamdulillah kami dari PT MSI Kabupaten Wonosobo yang kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu kami melakukan musyawarah daerah dan hari ini kepengurusan sudah mulai tersusun. Nanti pada tanggal 27 kita akan bersama-sama dengan teman-teman dari Suara Merdeka untuk menyelenggarakan turnamen sekaligus pada momentum itu juga nanti kita akan dilantik begitu oleh pengurus provinsi. Kami berharap melalui PT MSI ini nantinya semakin menggeliatkan olahraga tenis meja khususnya di kalangan pelajar dan juga seluruh warga, karena seperti yang kita ketahui bersama, olahraga tenis meja ini olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat. Yang pertama karena olahraga ini tentu tidak berbiaya mahal dan kemudian dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan atas, menengah sampai bawah ini dengan mudah bisa berkegiatan olahraga tenis meja. Saya kira ini sangat positif dan mudah-mudahan PT MSI satu periode yang akan datang di Kabupaten Wonosobo ini semakin bisa lebih maju lagi dan atlet-atlet di kalangan remaja ini semakin bagus prestasinya. Bismillah, mudah-mudahan. Bismillah, mudah-mudahan juga lancar ya untuk event dari Suara Merdeka Cup 2025. Oke, kita lanjut kepada Pak Haki. Ini ya, kalau misalnya tadi saya lihat ya, turnamen tenis meja. Mungkin ada sebagian yang sudah familiar, pasti sangat familiar dengan tenis meja, tapi sebagian ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, sekarang ini ingin melanjutkan sekaligus menanggapi dari Mas Ibnu tadi, kenapa harus tenis meja Pak Haki di Suara Merdeka Cup 2025 ini? Ya, terima kasih Mbak Indah dan selamat sore Mas Benu. Seperti disampaikan Mas Benu bahwa olahraga ini, tenis meja ini atau kemudian familiar disebut pingpong atau pimpong, itu memang pertama olahraga yang paling apa istilahnya, ya murah, meriah, dan paling gampang untuk menjalin silaturahmi. Ini sesuai dengan saya kira tagline-nya Suara Merdeka berkat komunitas Jawa Tengah. Jadi tenis meja ini di luar urusan tepok-tepok bola, mencari keringat dan sebagainya adalah salah satu olahraga yang paling gampang untuk membangun persaudaraan, paseduluran, silaturahmi dan sebagainya. Kita cuma modal bet saja lah, sama kemudian bola yang seharga 20-an ribu, itu kita sudah bisa bertandang, beranjang sana ke komunitas, ke PTM, Persatuan Tenis Meja di tetangga kampung, tetangga kota, bahkan di antar kota. Itu. Yang kedua, sekali lagi, pingpong itu kan sangat simple, tidak terlampau mahal, artinya mereka yang notabene secara ekonomi mungkin masih belum cukup kuat begitu, itu masih bisa melakukan. Dan paling penting, olahraga tenis meja itu kan olahraga yang minim resiko istilahnya begitu, dibanding beberapa olahraga berat lainnya begitu. Nah, olahraga tenis meja juga bisa dimainkan dari mulai usia 6 tahun, bahkan sampai pemain paling sepuh di Wonosobo itu ada yang sudah berusia 77 tahun. Masya Allah. Ya, jadi ada namanya Mbah Warno, harus saya sebut nama beliau. Nah, disinilah kemudian kenapa Suara Merdeka memilih tenis meja atau pingpong sebagai pilihan event, karena itu tadi untuk merekatkan komunitas Jawa Tengah dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Begitu Mbak Indah. No, seperti itu. Oke, ini tadi
dari tadi saya lihat untuk temanya itu seia sepingpong. Nah, ini mungkin masih akan relevan dengan kenapa harus pingpong. Nah, kenapa tema yang diambil itu seia sepingpong? Apakah ada filosofi tersendiri, Pak Haki, di dalam itu? Iya, kita mungkin agak ngambil dari plesetan ya, seia sekata begitu. Oh, Jadi begitu. kenapa kita ngambil seia sepingpong? Karena memang kita punya satu bahasa yang sama, yaitu tadi pingpong. Di olahraga pingpong itu adalah olahraga yang paling egaliter. Olahraga yang kemudian di situ tidak ada lagi sosok, misal ketika Pak Beno ikut turnamen atau ikut bermain pingpong itu sudah tidak ada lagi Pak Beno yang anggota DPRD, yang tokoh ormas di Ansor. Nanti akan ketemu dengan tukang ojek, ada namanya Pak Holis di Wonosobo. Kemudian akan ketemu juga dengan namanya Pak Niso dari Wadas Lintang. Beliau ini adalah apa istilahnya, pemotong kayu begitu. Kemudian saya bisa juga ketemu misal dengan seorang dokter, ada dokter Gigi Sugiarto. Kita bisa ketemu lagi dengan seorang apa istilahnya, ya kayak ya maklar begitu, harus ada Mas Budi dan sebagainya. Jadi pingpong itu mempertemukan, menyatukan semua lintas profesi, lintas agama, lintas suku dan sebagainya. Harus saya sebut ada Pak Dr. Sugiarto dari Tionghoa dan sebagainya. Ketika pingpong ya sudah, yang Kristen, yang Muslim, yang sudah nggak ada anunya lagi. Tidak ada sekat ya? Iya, nggak ada sekat, makanya kita sebut seia sepingpong. Seia Itu, Mbak. sepingpong. Wow, itu ya. Pertama diambil dari plesetan seia sekata, akhirnya menjadi seia sepingpong gitu. Ya, ya Mbak. Wow, seperti itu. Oke. Setelah ini kita akan tanya-tanya juga kira-kira apakah ini mendapat dukungan dari pemerintah atau mungkin pasti kalau dari pemerintah ada ya, Pak Haki, atau mungkin nanti dari Ya, komunitas insya Allah dan ada. sebagainya. Kebetulan Pak Bupati sendiri juga hobi pingpong. Jadi apa istilahnya, ya lebih gampang lah mendapatkan support dan dukungan. Itu Mbak Indah. Oh, begitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk Mas Ibnu sendiri juga hobi pingpong atau mungkin sudah bakat dari lahir ini untuk main pingpong? Ya, kebetulan kalau saya itu dari kecil memang sudah dikenalkan olahraga ini oleh bapak saya. Oh, Seperti yang turun-temurun ya? disampaikan oleh Mas Haki, Hmm. bapak saya ini sekarang tahun ini sudah menginjak usia ke 71 tahun. Wow, Masya Allah. Artinya beliau juga memang pecinta pingpong dari dulu, dan memang dari kecil kami sekeluarga itu memang sudah dikenalkan dengan olahraga ini. Wow, gitu ya. Gitu. Oke, Jawa Kopdar kita masih akan ngobrol-ngobrol ya seputar seia sepingpong, tenis meja dan gaya hidup baru sanak muda. Oke, Jawa Kopdar kita masih akan kembali ngobrol ya dengan Mas Ibnu dan juga Pak Haki terkait dengan seia sepingpong, tenis meja dan gaya hidup baru sanak muda. Oke, tadi kita ada sedikit pengantar dari Mas Ibnu terkait dengan eksistensi tenis meja di Indonesia saat ini, termasuk olahraga yang sangat familiar. Makanya dari Pak Haki dan juga teman-teman Suara Merdeka Cup 2025 ini juga membuat pertandingan ya, turnamen tenis meja se-Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan lanjutkan dengan Mas Ibnu. Oke, ini sebagai Ketua Harian PTMSI, ini saya juga ini sekaligus menodong ini ya, kira-kira ada support tertentu kah, atau mungkin ada dorongan tertentu dari PTMSI kepada Suara Merdeka Cup 2025, atau mungkin ada juga yang lain, ada kegiatan MOU atau mungkin lain sebagainya, Mas Ibnu? Ya, terkait dengan turnamen Suara Merdeka Cup, tentu kami dari PTMSI sekaligus dari mengupayakan ya, karena kami posisi sebagai anggota DPRD, kita tentu akan mengupayakan agar setiap kegiatan-kegiatan tenis meja yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, kita akan mendorong terus agar nanti ada kebijakan yang berpihak terhadap PTMSI, entah itu support anggaran dari APBD maupun bagaimana kemudian
pembinaan terhadap atlet-atlet kita ini juga semakin bisa meningkat lagi. Terutama program kita mungkin di tahun ini kerjasama dengan seluruh elemen pecinta tenis meja dan juga dari pemerintah daerah, bagaimana kemudian kita ingin membuat semacam sirkuit begitu. Artinya kejuaraan sirkuit, misalkan bulan ini di kecamatan mana, kemudian bulan depannya di kecamatan mana, ini muter terus. Sehingga kita berharap dengan kegiatan seperti ini, nantinya ke depan atlet-atlet lokal kita dari Wonosobo semakin terasah teknis permainan maupun mental gitu. Karena semakin kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan kejuaraan di kalangan pelajar misalkan, ini secara mental bertanding atlet-atlet kita dari Wonosobo ini semakin semakin terasah gitu. Gitu Mbak. Pasti ada support ya, ada semangat yang diberikan dari PTMSI Kabupaten Wonosobo. Iya, alhamdulillah. Oke, berikutnya untuk Pak Haki, ini karena eventnya akan dilaksanakan September ya? September atau? Besok, enggak Juli ini, besok Sabtu Minggu besok. Oh begitu, oke. Jadi persiapannya mungkin sudah berapa persen ini kalau diberi angka 1 sampai 100? Pak Haki? Ya sudah 90% lah. 90%, 10%-nya menunggu hari H begitu ya? Ya sambil beberapa detail lah. Oke, ada mungkin beberapa yang masih kurang-kurang gitu, tapi secara garis besar sudah aman ya Pak Haki? Oke. Kalau misalnya menanggapi dari Mas Ibnu tadi, ada dukungan dari PTMSI, kalau misalnya dari pemerintah setempat atau mungkin komunitas lokal, warga-warga sekitar Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta, apakah juga mereka ada dorongan tertentu support untuk kegiatan ini, Pak Haki? Ya alhamdulillah begitu. Jadi begini Mbak Indah, komunitas tenis meja ya dari mulai penghobi pingpong maupun kemudian PTM baik di level lokal maupun di regional itu kita punya network lah, jaringan yang kuat, utamanya di soal komunikasi karena kita juga masuk di grup-grup tenis meja begitu, bahkan se-Indonesia. Jadi misal kalau pertanyaannya tadi bagaimana kemudian terkait dukungan dari komunitas atau dari penghobi pingpong di lintas kota maupun di level lokal, itu insya Allah ketika kita menyebar, mempublish undangan turnamen ini, ya sudah begitu, kita tinggal nyebar langsung, kemudian mereka akan merespon balik, beberapa tanya dulu bla 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 dan sebagainya. Nah alhamdulillah dengan model jejaring kayak begitu, paling tidak kuota dari para peserta juga sudah, kalau orang jualan ya sold out lah, kita sudah langsung sudah terpenuhi berarti. Iya sudah terpenuhi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ibnu terkait misal apa yang sedang diikhtiari oleh PTMSI, salah satunya program soal sirkuit begitu. Jadi kayak liga tenis meja lah begitu. Nah ini menarik, saya kira dulu di Indonesia lah secara nasional dulu pernah ada, memang hari ini sempat hiatus lah ya, mati suri agak lama, dan gagasan ini dalam konteks PTMSI Wonosobo yang disampaikan oleh Mas Benu ini relate atau nyambung apa yang sedang kita gagas juga. Kami sudah menggulirkan program namanya SD SMP, satu desa satu meja pingpong begitu Mbak Indah. Ya, jadi apa yang menarik dari program yang kami gulirkan ya, teman-teman gulirkan lah. Jadi begini, kita berangkat dari keprihatinan sebenarnya. Hari ini di daerah-daerah pinggiran ya, di desa-desa pinggiran nyaris tidak ada ruang publik, tidak ada public space, tempat ngumpul anak-anak muda.
Padahal mereka secara mobilitas terfasilitasi. Mereka punya motor, matic lah istilahnya hari ini. Artinya ketika gabut mereka langsung, yuk kemana yuk dan sebagainya. Mereka mesti akan mencari tontonan lah, hiburan di tetangga desa, di kota dan sebagainya. Sebenarnya nggak masalah, ya namanya anak muda lah pengen nyari hiburan. Yang menjadi masalah, kadangkala mereka bahasa Wonosobonya tuh kancelep gitu, jadi udah males balik itu. Ayo balik, ngopo lah nang omah, ngapain di desa begitu, di ora ono tempat ngumpul begitu. Sehingga apa? Karena kancelep, karena keasikan di situ, biasanya kemudian ada hal-hal yang sifatnya eksesif begitu. Ya mungkin gesekan sampai terjadi ya mungkin tawuran atau apa dan sebagainya. Kata kuncinya karena tidak ada ruang publik. Oke. Nah kemudian kami melihat ya karena kebetulan kami Pak Penuh suka pingpong begitu, kami menawarkan itu tadi dengan program itu SD SMP satu desa satu meja pingpong. Sehingga apa misal nih kalau sudah ada meja pingpong paling tidak nyuwun sewu ketika kita mungkin nyari Pak Penuh, Pak, Mas Benu temputi, oh nang pingpongan begitu. Ada pingpongan, maka di situ ada orang main catur, ada gitaran, hari ini mungkin ada wifi-nya dan sebagainya. Sehingga paling tidak kontrol orang tua, kontrol sosialnya dapat begitu, lebih gampang begitu. Nah nanti pertanyaan berikutnya kan kadang-kala gitu, kok sudah nggak pingpong lagi? Ya semacam hangat-hangat tai ayam begitu. Kenapa? Karena mungkin untuk para pemula, pingpong dianggap olahraga yang ya membosankan, cuma teplak-teplok ngambil bola, teplak-teplok guyon ngambil bola dan sebagainya. Nah, ketika apa istilahnya untuk mendorong antusiasme, kita kemudian melakukan pendekatan eksibisi. Kita datangkan nih pemain yang levelnya sudah enak dilihat begitu. Nah, suruh eksibisi, suruh atraksi lah istilahnya begitu. Mesti nanti akan melihat kok ternyata jebule bahasa Wonosobo, pingpong itu ya enggak orang mati-mati, dicemes, dikembalikan, balik cemes dan sebagainya. Nah, baru dari sana kita mengarahkan, ayo yang berminat siapa? Saya minat. Nah, baru nanti kita jawil teman yang punya apa istilahnya kemampuan teknis untuk menjadi pelatih, untuk didorong sampai ngelatih sana dan sebagainya. Nah itu saya kira nanti Pak Benu apa istilahnya relate lah, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Benu, mendorong munculnya bibit-bibit yang mau berlatih pingpong itu. Nah selebihnya ini latihan sudah nih istilahnya udah apa istilahnya ekosistemnya udah dapet. Kan kemudian nih apa istilahnya pengen uji nyali kemampuannya. Nah kita bikin studi tanding gitu, pertandingan nih sama komunitas, sama desa tetangga atau mana yang kemampuannya selevel, ayo tanding sama sini ya, nanti berkunjung saling silaturahmi. Dan nih tanding udah dapet, selebihnya lagi kita bikin event tarkam begitu. Ya tarkam begitu. Nah baru nanti salah satunya yang agak serius ya kayak ini Suara Merdeka Cup ini begitu. Gitu. Jadi nantilah kita jelaskan juga kelas-kelas apa saja yang akan ditandingkan. Tetapi paling tidak tadi kita nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Benu program PT MSI soal akan menggelar sirkuit atau liga tenis meja di Wonosobo yang nanti akan nyambung dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman penghobi dengan gerakan SD SMP satu desa satu meja pingpong. Begitu Mbak Indah. Oke, menarik ya, SD SMP. Tadi saya lihat, apakah itu program seperti paket A, paket B, paket C gitu ya pemerintah? Ternyata bukan ya, tapi satu desa satu meja pingpong. Ini menarik sekali. Oke, kita langsung beralih melanjutkan kepada Mas Ibnu. Ini ya, kalau melihat tadi ada SD SMP begitu ya, salah satu inovasi unik untuk menggait bibit-bibit unggul, bibit-bibit baru untuk yang ahli atau mungkin akan mahir ya di bidang tenis meja. Atau mungkin ini kalau lebih dalamnya lagi saya penasaran terkait dengan agenda-agenda atau mungkin program-program lainnya yang dihadirkan oleh PT MSI. Iya, Mbak, nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Haki tadi,
terkait dengan kegiatan atau program SD SMP tadi, saya kira nanti kita juga perlu ikut mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah, karena apa yang disampaikan Pak Haki tadi di awal, betul, olahraga ini memang olahraga yang lintas sektoral gitu ya, artinya semua elemen masyarakat suka, Pak Bupati suka, jajaran pemerintah daerah suka, kemudian teman-teman di DPRD juga suka. Saya kira nanti ini akan memudahkan kita dalam melakukan komunikasi-komunikasi sehingga ada kebijakan nanti yang bisa memuluskan program SD SMP tadi. Karena benar, pingpong atau tenis meja ini juga penting ketika di setiap desa nanti ada, karena ini menjadi public space begitu ya, dan ini sekali lagi bisa meminimalisir angka kenakalan remaja, karena dengan adanya kegiatan pingpong di desa-desa difasilitasi nanti misalkan oleh pemerintah daerah melalui bantuan dan lain sebagainya, saya kira tadi anak-anak remaja yang misalkan gabut harus main keluar, ini cukup dengan pingpong di lingkungan yang terdekat dan bisa dipantau oleh orang tua, begitu. Oke, itu ya, pasti harus saling mendorong, menguatkan satu sama lain. Tapi Ya, kalau misalnya dari PTMSI sendiri, ya. kalau Ya, Mbak. dari PTMSI sendiri, mungkin ada agenda lain atau mungkin ini masih rahasia, Mas Ibnu? Ya, nanti tentu kita harus sering-sering komunikasi dengan pengurus dan juga dari seluruh elemen pecinta pingpong di Wonosobo. Kami juga penting tentu untuk meminta masukan-masukan terkait dengan program dan kegiatan apa kira-kira yang nantinya perlu untuk segera ditindaklanjuti dan perlu dilakukan. Ini baru awalan nih. Kita mau pelantikan, kita kerjasama dengan Suara Merdeka. Alhamdulillah ini direspon bagus. Saya kira ini akan semakin mempopulerkan tenis meja di Wonosobo khususnya, dan juga di Jateng DIY ini, bahwa tenis meja semakin banyak turnamen, ini juga akan semakin membangkitkan lagi gairah tenis meja di kalangan masyarakat. Oke, seperti itu ya Mas Ibnu. Oke, Jawa Kopdar, tadi kita sudah ngobrol lumayan banyak ya, begitu. Tapi yang belum kita ketahui yaitu kategori dari pertandingan tenis meja ini, terus tadi berapa jumlah yang sebenarnya yang mengikuti Suara Merdeka Cup 2025. Kita kepada Pak Haki. Oke, Pak Haki. Ini ya, saya jadi penasaran kira-kira berapa jumlah pesertanya sampai hari ini, atau mungkin sudah close pasti ya? Atau masih ada rencana menambah lagi? Sudah close, sudah ya? technical meeting, jadi tinggal sudah penuh rilis saja. Mungkin nanti malam hasil apa istilahnya technical meeting, jadi pembagian bagan tinggal ngerilis. Jadi teman-teman peserta ini lagi dakdikdukder lah istilahnya. Kira-kira nih dapat lawan yang sulit atau sulit banget gitu ya? Sulit atau sulit banget begitu. Itu sih. Nah, untuk ada 4 kategori yang kita lombakan. Yang pertama untuk kategori under 12 atau di bawah usia 12 tahun begitu. Kita kuotanya 48. Sudah full ya, full book begitu. Kemudian di under 12 di bawah 15 tahun juga sudah full book, ada ya 48 lebih udah full book. Kemudian ada kelas BC untuk khusus Wonosobo dan Banjarnegara. Itu kuotanya 96, yang daftar 110 gitu. Yang daftar 110, jadi ya sudah kita akomodir. Kemudian open, kalau open nih terbuka nih malah seluruh, bahkan dari Jawa Timur juga ada begitu. Jagoan Jawa Timur juga ikut. Kita kuota 120, ya alhamdulillah peserta.
Jadi Mbak Indah begitu, kelas-kelas di tenis meja itu meskipun masing-masing kota mungkin punya kebijakan tersendiri, tetapi untuk lebih gampangnya begitu, kadangkala kami mengklasifikasikan misal nih untuk pemula banget ya kelas D lah istilahnya begitu. Nanti sudah relatif bisa ya baguslah kelas C, dan nanti ada kelas B, kelas A, dan terakhir kelas master begitu. Nah nanti kalau antar kelas misal tadi B sama C itu ada istilah fur-furan begitu. Nah C dapat 2 dulu, yang B 0, jadi 0,02, jadi sudah dapat poin 2 dulu begitu fur ya, yang B ngefur 2 begitu. Nah hitungan tenis meja kan sampai 11 ya, cuma sampai 11 yang kalau dulu zaman dulu kan 21, sekarang kan 11 begitu. Nah ini yang menarik begitu di tenis meja. Kenapa kemudian cuma dulu hitungannya sampai 21, sekarang coba sampai 11. Iya, kenapa jadi lebih sedikit? Jadi intensitas ketegangannya begitu dapat begitu loh Mbak. Lebih deg-degan ya. Kalau dulu zaman masih 21 misal udah dapat poin 10, 15, ritmenya udah ngendor atau ya santai lah dan sebagainya. Kalau sekarang nggak bisa Mbak, misal dapat 5 ya udah, nah itu udah harus lebih fokus udah lagi, terus ya lebih fokus lagi begitu, karena udah apalagi sudah ketinggalan gitu. Nah makanya tadi saya bilang yang ngefur itu juga ada ketegangan tersendiri gitu. Ngefur itu ngefur 2, apalagi kalau ngefur 3 misal kelas A, kelas master tuh ngefur 4, tiba-tiba bulannya kena pinggiran meja atau rambatan net istilahnya begitu aja udah dapat poin tambah terus dan sebagainya. Nah disitulah kemudian kita pengen menyampaikan bahwa olahraga tenis meja itu beda dengan beberapa olahraga yang lain. Misal head to headnya mungkin bulu tangkis ya. Kalau bulu tangkis mungkin olahraganya mengandalkan power dan mental dalam arti ya ditepuk tangani supporter atau dan support lawan dan sebagainya. Tapi kan jaraknya agak jauh begitu. Nah, tenis meja itu kan olahraga sangat intimidatif begitu. Lawan itu di depan mata, Mbak. Iya, lawan di depan ya. mata. Iya. Jadi apalagi kalau lawannya sangar atau kemudian lawannya agak kocak, agak ngece lah, agak mengejek itu karena kemampuannya mungkin lebih itu juga sangat bikin mental kita gampang down. Makanya kan tenis meja itu olahraga yang mencakup meliputi pertama fisik, meskipun space-nya atau ruangannya kecil tetapi ritmis begitu Mbak. Ritmis, jadi kesana kemari itu apa istilahnya, lidik kakinya, footwork-nya itu harus jalan terus. Itu secara fisik juga menguras tenaga. Yang kedua ya mental itu tadi, karena intimidatif, musuh di depan mata begitu. Kalau di kelas tarkam tuh saling ngejek gitu, membuli, nerima servis nggak bisa, dicemes nggak bisa dan sebagainya. Nah satu lagi ini pingpong, makanya yang beda. Pingpong kan butuh pikiran Mbak. Ya. Karena apa? Karakteristik bat pingpong kan beda-beda. Ada yang polos, ada yang bintik. Nah paling bikin pusing lawan bintik. Saya kira Pak Benu juga mengakui begitu. Bintik itu kalau dikembalikan juga salah nyungsep net. Kalau agak keras juga nanti melompat istilahnya nggak masuk ke meja begitu. Itu paling bikin pusing, paling bikin frustasi petenis meja pemula itu kalau melawan pemain bintik begitu. Itu Mbak. Nah hal paling penting lagi, ini agak berkembang tetapi nggak apa-apa, mumpung nyambung. Tenis meja itu adalah olahraga yang memang direkomendasikan, disarankan. Pertama, tenis meja itu meminimalisir kepikunan begitu Mbak. Jadi tenis meja itu olahraga yang kemudian merangsang saraf motorik begitu. Yeah. Jadi kalau sudah urusannya nerima atau nyemes atau nampel bola itu udah nggak matanya udah nggak lihat, jadi udah refleks saja tangannya begitu karena saking cepatnya bola. Nah itu kaitannya dengan saraf motorik yang artinya itu meminimalisir kepikunan. Makanya tadi ada bapaknya Mas Benu usia 71 tahun masih
tenis meja, ada Mbah Warno 77 tahun, ada namanya juga jagoan Indonesia Pak Edi Mahmud juga 70-an tahun ke atas, masih tenis meja karena memang mereka secara apa istilahnya ancaman kepikunannya sangat minimalis karena mereka di olahraga pingpong. Nah, hal paling penting lagi kenapa kita sarankan nih nyambung dengan yang disampaikan oleh Mbak Indah dengan judul untuk olahraga baru di kalangan sanak muda. Hari ini kita tahu ancaman terbesar anak-anak muda ya gen alpha, generasi strawberry adalah mager, keasikan dengan gadget, bermain game dan sebagainya, sehingga kemudian refleks mereka, tulang mereka itu menjadi sangat minim gerakan begitu. Pengennya cuma di kamar, mabar, Mobile Legendan dan sebagainya, sehingga mereka tidak aktif bergerak. Sehingga apa? Kalau suatu saat mungkin di jalan raya naik motor ada hal-hal yang seharusnya membutuhkan refleks, tapi karena tidak terasa, maka mereka tidak bisa mengantisipasi itu. Nah, pingpong adalah salah satu cara agar anak-anak muda tidak mager, agar tidak mager. Tidak mager, anak-anak muda biar refleksnya terasa. Itu Mbak Indah. Oke, dia salah satu olahraga yang mengantisipasi atau memundurkan lagi kepikunan itu ya. Kalau misalnya harusnya umur sekian sudah harusnya agak menurun gitu ya daya ingatnya, tapi kalau rajin pingpong kayaknya lebih lama lagi ya. Nah, ini saya jadi tertarik ini. Kalau misalnya tadi ada kelas A, B sampai D yang dibilang sama Pak Haki, mungkin saya juga bisa masuk kelasnya tapi kelas Z mungkin ya. Saya cuma bagian nonton mungkin. Kalau misalnya Mas Ibnu kayaknya lebih ahli nih. Karena sudah diajari langsung oleh ayahandanya. Gimana Mas Ibnu? Iya, Mbak, benar tadi yang disampaikan oleh Mas Haki. Ya, selain juga tentu dalam kita bermain tenis meja ini meningkatkan sistem kerjasama antara